Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan cerita self-care belajar dari cinta. Sebuah konten yang akan pernah bosan untuk ingetin dan ajak kalian semua untuk mencintai diri kalian sendiri. Ingat, yang namanya masalah itu pasti akan selalu ada. Tapi coba deh kita sadarin, sudah banyak masalah yang kita hadapi selama ini, tapi kita tetap baik-baik aja. Di episode kali ini, BDC akan kasih cerita ke kalian tentang kisah seorang wanita yang mengalami berbagai hal menyakitkan, seperti diselingkuhi, KDRT, dan juga tidak dinafkahi oleh suaminya sendiri. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, subscribe dulu ya channel ini, agar gue bisa terus semangat membuat konten cerita tentang self-care. Namaku Wati. Saat baru menikah dulu, aku diminta berhenti bekerja oleh suamiku. Aku menurut saja. Meski sebetulnya saat itu karirku lagi menanjak. Sedih, tapi apa daya. Saat itu aku hanya menurut saja dengan suamiku. Kejanggalan mulai terjadi di tahun kedua pernikahanku. Tepatnya sesaat ketika aku melahirkan anak pertamaku. Suamiku mulai cuek, sering pulang telat karena alasan lembur, dan komunikasi kami pun mulai jarang. Saat ada di rumah, kami jarang berbicara satu sama lain, hanya bermain bersama anak saja. Praktis, dia hanya mendekatiku dan menyentuhku hanya karena kebutuhan seks saja. Di tahun keempat pernikahanku, jelang aku melahirkan anakku yang kedua, aku berharap dia berubah, menjadi lebih perhatian terhadap aku. Namun, harapan itu tidak terwujud. Sikapnya tetap sama, cuek, diam, bahkan bertambah dingin, cenderung ketus saat diajak berbicara. Bahkan hubunganku dan dia semakin rumit dan pelik. Dia tak lagi rutin memberikan nafkah pada diriku dan juga anak-anakku, sehingga aku jadi sering membawa anak-anakku menginap di rumah orang tuaku agar anakku bisa makan. Bahkan aku sempat mendapatkan teror dari beberapa debt collector yang mengatakan kalau suamiku memiliki hutang yang belum dibayarkan. Aku sebetulnya sangat ingin bertanya tentang masalah keuangan ini, tapi aku memilih diam karena aku terlalu takut bicara dengannya. Aku takut melihat raut wajahnya yang marah, dan aku juga takut mendapatkan pukulan darinya. Pada suatu malam, di saat dia tertidur pulas di sofa di ruang televisi, aku melihat handphonenya berdering. Dan saat kulihat, ternyata dia mendapatkan panggilan dari seorang wanita. Tidak berlangsung lama, dia terbangun dari tidurnya. Dia marah besar, memaki dan juga menamparku. Karena dia merasa aku telah menguntitnya. Dan dengan nada kasar, dia mengatakan kalau dia puas telah menyelingkuhiku dan akan segera menceraikanku. Rasanya seperti tersambar petir. Aku bingung memikirkan bagaimana nasib anak-anakku tanpa kehadiran ayahnya. Tapi ternyata perceraian itu hanyalah sebuah ancaman. Sudah 2 tahun berlalu, dia tetap tidak menceraikanku.
meski sudah tidak tinggal lagi bersamaku dan juga anak-anak. Kekhawatiran aku tentang masa depan dan juga nasib anak-anakku pun salah. Ternyata kami baik-baik saja. Bahkan kehidupan kami jauh lebih baik tanpa kehadiran suamiku. Kini aku bahkan telah kembali bekerja dan bisa memberikan nafkah dan makanan untuk anak-anakku. Sampai pada suatu malam, aku kembali dikejutkan dengan kedatangan suamiku ke rumah. Tampangnya lusuh, tak lagi perlente seperti saat dia masih tinggal di rumah. Lalu dia memelukku, meminta maaf kepadaku karena telah berbuat jahat kepada anak-anak dan aku. Dia mengatakan kalau sudah 4 bulan ini dia hidup luntang-lantung karena dia dipecat dari pekerjaannya. Hidupnya pun tak tenang karena dikejar oleh para debt collector yang menagih hutang. Dan bahkan dia juga dicerai oleh istri sirinya karena tidak mau berbagi beban. Aku hanya diam melihat dia bercerita sambil menangis. Ingin rasanya aku memeluknya. Tapi aku langsung teringat kembali bagaimana perlakuan dia terhadapku dan juga anak-anakku beberapa tahun yang lalu. Jujur, pada awalnya aku sempat luluh dengan perkataannya. Tapi seketika hal tersebut langsung pudar, begitu anak pertamaku keluar dari kamarnya dan mengusir ayahnya sendiri. Rupanya, selama ini anakku memendam trauma. Dia sangat membenci ayahnya, takut kepada ayahnya, dan tak ingin melihat ayahnya lagi. Karena hal tersebut, dengan keteguhan hati, aku tidak akan menerimanya kembali. Bahkan beberapa hari setelahnya, aku pergi ke kantor pengadilan agama untuk mengurus perceraian kami. Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah yang kita hadapi ini hanyalah soal waktu. Karena waktu akan membolak-balikan keadaan kita. Pada awalnya masalah memang akan mengalahkan kita. Tapi pada akhirnya justru kitalah yang menjadi pemenang dari masalah yang kita hadapi. Karena itu, tetaplah bersyukur dengan tetap mencintai diri kamu sendiri. Segitu dulu ya cerita self-care BDC kali ini. Sampai jumpa pada cerita self-care BDC berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube BDC dan juga follow Instagram @belajar dari cinta. See you.